Perkenalkan, nama saya Nuriska Duriatul Muliso, NIM 24210101, akan mempresentasikan makalah yang berjudul Nilai-nilai Pancasila. Dan saya mengambil rumusan masalah yaitu 1. Apa pengertian nilai? 2. Apa pengertian Pancasila? 3. Apa arti nilai-nilai Pancasila? 4. Apa yang dimaksud dari nilai dasar, praksis, dan instrumental? Dan 5. Bagaimana cara menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari? Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, nilai adalah ukuran atau patokan-patokan keyakinan yang ada di dalam masyarakat. Nilai juga digunakan untuk patokan seorang berperilaku dalam masyarakat. Nilai berfungsi yaitu nilai sebagai bentuk cara berpikir dan perilaku yang ideal dalam masyarakat. 2. Nilai dapat menciptakan semangat pada manusia untuk mencapai sesuatu yang diinginkannya. 3. Nilai dapat digunakan sebagai alat pengawas perilaku seorang dalam masyarakat. 4. Nilai dapat mendorong, menuntun, dan menekan orang untuk berbuat baik. 5. Nilai dapat berfungsi sebagai alat solidaritas di antara anggota masyarakat. Pengertian nilai sebagai bentuk cara berpikir dan perilaku yang ideal dalam masyarakat. Pengertian Pancasila secara etimologi. Secara etimologi, Pancasila yaitu berasal dari bahasa Sanskerta, kasta Brahmana dari India yang diambil dari kata panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya panca artinya 5, sedangkan sila artinya dasar atau alas. Istilah ini pertama kali ditemukan di kitab Sutasoma dan memiliki makna yang leksikal, yaitu berbatu sendi 5, atau secara harfiah dasar yang memiliki 5 unsur. Sedangkan nilai-nilai Pancasila adalah asas-asas atau prinsip-prinsip yang menjadi pedoman hidup sehari-hari, serta landasan dan mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pancasila mempunyai 5 unsur, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, dan 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masing-masing sila mengandung nilai-nilai yang menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila terkandung dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yang bila mana dianalisis, makna yang terkandung di dalamnya tidak lain merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila tersebut. Selain itu, Pancasila juga mempunyai banyak fungsi, yakni Pancasila diantaranya Pancasila sebagai panduan hidup bangsa Indonesia. Artinya, Pancasila bisa digunakan sebagai panduan untuk mencapai kesejahteraan dan ketertiban di dalam masyarakat yang bermacam-macam sifatnya. 2. Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum. Artinya, Pancasila adalah dasar sumber dari segala hukum ketertiban hukum di Indonesia. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Artinya, Pancasila mempunyai perjanjian yang luhur sebab Pancasila dibentuk dengan kesepakatan rakyat Indonesia. 4. Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara terdapat pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang 1945. Meskipun tidak secara jelas disebutkan kata-kata Pancasila di dalam teks permukaannya, tapi hal ini terjadi karena nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila termuat di dalam teks pembukaan Undang-Undang 1945. Terutama pada alinea keempat, yaitu berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,
Oleh karena itu, Pancasila menjadi dasar negara Indonesia dan jiwa dari pembuatan Undang-Undang 1945. Secara lebih luas, pengertian di atas, Pancasila dijadikan dasar negara karena Pancasila muat nilai yang fundamental, yang merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia yang sebagai pedoman negara. Berikut ini beberapa alasan mengapa Pancasila dijadikan dasar negara, yaitu pertama, Pancasila adalah konsensus yang dicapai oleh para pendiri bangsa dalam masa perumusan konstitusi negara. Pancasila yang lahir dari kebudayaan, sejarah, dan alam pikiran bangsa Indonesia dianggap mampu mewakili keberagaman suku, agama, dan budaya di Indonesia. Oleh karena itu, masing-masing pemuka bangsa sepakat untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara kita. 2. Setiap sila dalam Pancasila mencerminkan nilai-nilai universal manusia yang berlaku di masyarakat, sebagai pun dunia, sebagai pandangan hidup misalnya seperti nilai-nilai tertinggi ketuhanan yang maha kuasa, nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan, dan juga adil dan makmur. Nilai-nilai tersebut sudah seharusnya diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan negara. 3. Pancasila merupakan warisan budaya bangsa sejak zaman pemerintah awal. Nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila pastinya sudah tertanam dan hidup pada sebelum zaman kemerdekaan. Maka dari itu, Pancasila bukan sekedar sebuah komponen khas, tapi fungsi sebagai ekspresi asli dari bangsa Indonesia, pedoman negara. 4. Sebagai dasar negara, Pancasila berfungsi sebagai pedoman dalam perumusan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintah. 5. Indonesia merupakan negara yang sangat majemuk, meliputi keberagaman suku, agama, bahasa, dan budaya. Pancasila berfungsi sebagai alat pemersatu yang menegaskan bahwa meskipun berbeda-beda, bangsa Indonesia dapat hidup berdampingan secara damai dan tentram. 6. Pancasila juga berfungsi sebagai landasan untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban sebagai warga negara. 7. Selain berfungsi sebagai dasar negara, Pancasila juga berfungsi sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi dasar perilaku, pandangan hidup, dan pergaulan antar warga negara. Dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, Indonesia berupaya mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Makna nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nilai Pancasila merupakan nilai luhur bangsa atau dasar moral yang terdapat pada setiap sila-silanya. Nilai Pancasila terdiri dari 5 sila yang berasal dari panca adalah 5 dan sila adalah dasar, seperti yang dijelaskan di atas. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila yang menjelaskan hubungan Tuhan dengan manusia, di mana terdapat beragam agama di Indonesia yang perlu dihormati dan dihargai satu dengan yang lain. Cara yang dapat dilakukan dengan toleransi antar agama, tidak memaksakan kehendak kepada agama lain yang dianut. Sila ini mengajarkan kita untuk percaya dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Definisi sila pertama dari Pancasila adalah ketuhanan Yang Maha Esa, yang menegaskan bahwa bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta. Kepercayaan pada satu Tuhan. Setiap orang Indonesia bebas menjalankan agama pilihan apapun dan beribadah secara mandiri sesuai dengan dikte agamanya tanpa ada yang memaksanya. 2. Toleransi antar agama. Sila pertama menegaskan toleransi dan saling menghormati antar umat beragama, terlepas dari pluralitas agama dan kepercayaan. 3. Nilai spiritual dan moral. Nilai spiritual dalam sila pertama mengajarkan warga negara untuk hidup yang berdasarkan moralitas, baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. 4. Kesatuan dalam keberagaman agama.
Tiga, nilai spiritual dan moral. Nilai spiritual dalam sila pertama mengajarkan warga negara untuk hidup yang berdasarkan moralitas baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. 4. Kesatuan dalam keberagaman agama. Mereka juga menunjukkan bahwa meskipun terdapat banyak agama di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, semuanya diakui dan dihormati. Tidak membeda-bedakan antara agama yang lain dengan agama yang satu dengan agama yang lain. 5. Kebebasan beragama. Setiap warga negara mempunyai kemerdekaan untuk memeluk dan menjalankan agama atau kepercayaan masing-masing. Misalnya, pemerintah menetapkan setiap perayaan besar dari setiap agama sebagai hari libur nasional. Seperti Idul Fitri, Natal, Nyepi, Waisak, dan Imlek. 6. Toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Kualitas konkret dari Islam pertama terwujud dalam suasana konkret harmonis antar umat beragama. Sebagai contoh, di daerah-daerah Indonesia, masjid, gereja, pura, dan wihara saling berdampingan tanpa adanya konflik antar beragama. 7. Dialog antar umat beragama. Pemerintah dan masyarakat saling mengadakan dialog antar umat beragama untuk saling bahas dengan tujuan mengatasi perbedaan serta memperkuat persatuan. 8. Bantuan pemerintah untuk tempat ibadah. Pemerintah ikut serta dalam memberikan bantuan terhadap pembangunan dan peliharaan tempat-tempat ibadah di seluruh Indonesia seperti masjid, wihara, maupun gereja. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua sebagai hubungan antar manusia dengan manusia perlu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara menghargai perbedaan di lingkungan sekitar. Jika telah melakukan sifat menghargai sesama, berarti telah menciptakan perdamaian dan keamanan dengan lingkungan sekitar. Hal-hal yang dapat diterapkan agar tercipta keamanan dan kedamaian dengan sikap saling menghormati, menghargai, saling memberi, saling mengasihi, saling menyayangi. Sila kedua dalam Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab memperkuat penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan secara universal. Sila ini mengharuskan setiap individu untuk memiliki tingkat penghormatan yang sangat tinggi terhadap hak asasi manusia, memperlakukan semua orang dengan adil, tidak membeda-bedakan antara yang miskin dan yang kaya. Konsep yang lebih sentral dalam sila kedua adalah penghormatan terhadap hak asasi manusia, yaitu HAM. Sila ini mengandung pengakuan atas hak-hak mendasar yang dimiliki setiap individu sebagai manusia, seperti hak untuk hidup, hak untuk kebebasan, dan hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil. Penghormatan ini juga harus dijaga oleh individu, masyarakat, maupun negara. Nilai sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia sebagaimana telah terhubung dengan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dalam sila Persatuan Indonesia terkandung nilai bahwa negara adalah persekutuan hidup. Meskipun berbeda ras, suku, kelompok, budaya, golongan, ataupun agama, perbedaan adalah bawaan kodrat manusia dan juga merupakan ciri khas yang bentuk negara. Nilai persatuan di sila ketiga Persatuan Indonesia yakni mengandung prinsip dasar bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan budaya harus bersatu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persatuan ini bukan berarti menghilangkan perbedaan, tetapi mengelola keberagaman secara harmonis. Contoh, implementasi
Dalam kehidupan sehari-hari, persatuan tercermin melalui upaya merangkul keberagaman dalam kegiatan sosial, yaitu misalnya kegiatan nasional seperti Hari Kemerdekaan. Masyarakat dari berbagai latar belakang ikut serta merayakan bersama, tidak memilih antara yang suku. Yang keempat ialah sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai ini menekankan pada pentingnya pengambilan keputusan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan menghormati hak dan musyawarah orang lain. Pancasila sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mengajarkan prinsip-prinsip demokrasi dan musyawarah untuk mufakat dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Berikut adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat, yaitu sila keempat menekankan pentingnya demokrasi, di mana kekuasaan berada di tangan rakyat. Rakyat memiliki hak untuk menentukan nasib mereka sendiri melalui mekanisme pemilihan pemimpin dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Demokrasi ini tercermin dalam sistem pemerintahan Indonesia yang menggunakan mekanisme pemilihan umum untuk memilih wakil-wakil rakyat di parlemen dan kepala negara. Nilai kedua yaitu pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah, di mana semua pihak diajak berdialog dan mengemukakan pendapatnya. Tujuannya adalah mencapai mufakat, yaitu kesepakatan yang diterima oleh semua pihak dengan bijaksana. Yang ketiga, dalam sistem demokrasi Indonesia, tidak semua orang dapat secara langsung terlibat dalam setiap proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, konsep perwakilan muncul, di mana rakyat memilih wakil-wakil mereka untuk mewakili kepentingan mereka dalam forum pengambilan keputusan. Contoh, wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR atau DPRD dipilih oleh masyarakat melalui pemilu. Mereka bertugas memperjuangkan kepentingan rakyat yang mengambil keputusan berdasarkan aspirasi yang diterima dari masyarakat. Yang sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengajarkan kita untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun sosial. Nilai Pancasila menjadi pedoman hidup bagi setiap individu dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai Pancasila menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman. Nilai Pancasila menjadi dasar dan perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, diharapkan dapat meminimalisir terjadinya konflik antar individu ataupun kelompok. Fungsi Pancasila dan perwujudannya. Pancasila sebagai sumber nilai. Nilai merupakan sebuah proses dari kehidupan seseorang agar selalu berkembang setiap saat halnya seperti pada Pancasila, yang terbentuk berdasarkan dari segi kebudayaan religius yang ada dalam masyarakat. Pancasila menjadi sumber nilai serta dasar moral atau pedoman terhadap Pancasila menjadi sumber nilai serta dasar moral atau pedoman terhadap sikap masyarakat. Berikut nilai luhur Pancasila. Nilai dasar. Nilai dasar Pancasila merupakan asas budaya serta nilai bangsa Indonesia yang bersifat abstrak dan tidak akan berubah. Namun nilai-nilai dasar selalu mengikuti perubahan jalan dengan tepat. Nilai dasar meliputi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai instrumental. Nilai instrumental adalah hasil penjabaran dari nilai dasar. Nilai instrumental Pancasila meliputi Undang-Undang 1945, TAP MPR, UUD nomor 2 tahun 1999 mengenai partai politik dan lain sebagainya. Yang ketiga, nilai praksis. Nilai praksis pada Pancasila merupakan bentuk penjabaran lebih rinci dari nilai-nilai sebelumnya, yaitu nilai dasar dan nilai instrumental.
Nilai praksis ini selalu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat di nilai tersebut tidak boleh menyimpang dari nilai dasar dan nilai instrumental, seperti berteman dengan semua orang tanpa melihat suku, ras, dan bahasa, budaya, agama, dan lainnya. Fungsi Pancasila yang kedua yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila juga digunakan sebagai pandangan hidup bangsa sebagaimana yang telah dijabarkan mengenai keberadaan Pancasila dalam kehidupan negara. Maka dari itu juga akan dijadikan sebagai gagasan dasar kita. Setiap warga negara Indonesia akan menggunakan Pancasila sebagai petunjuk agar semuanya bisa hidup dengan sejahtera dan kebahagiaan. 3. Pancasila sebagai dasar negara. Seperti yang dijelaskan di atas, pengertian Pancasila sebagai dasar negara diambil dari alinea keempat pembukaan Undang-Undang 1945 yang kemudian dituangkan dalam Memorandum DPR GR pada tanggal 9 Juni 1966. Penerapan nilai-nilai Pancasila. Penerapan Pancasila dalam kehidupan sangatlah penting sebagai upaya untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar pedoman perilaku individu serta dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai Pancasila juga penting untuk diajarkan dalam pendidikan sekolah sebagai upaya membentuk generasi yang bermoral dan berkualitas. Penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sila ke-1 yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu nilai-nilai perikemanusiaan yang sangat penting dan harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan dalam sila ini dalam kehidupan sehari-hari yaitu dapat diwujudkan dalam bentuk kepedulian akan sesama manusia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu nilai-nilai perikemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu nilai-nilai perikemanusiaan yang sangat penting dan harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan dalam sila ini dalam kehidupan sehari-hari yaitu dapat diwujudkan dalam bentuk kepedulian akan hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan yang baik dan sehat. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia yaitu terkandung nilai persatuan bangsa. Persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia serta wajib membela dan menjunjung tinggi patriotisme, pengakuan terhadap Bhinneka Tunggal Ika dan suku bangsa dan kebudayaan bangsa yang berikan arah dalam pembinaan kesatuan bangsa. Bangsa yang berikan arah dalam pembinaan kesatuan bangsa. Penerapan sila persatuan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari antara lain gotong royong seperti membantu tetangga dalam kegiatan sosial seperti kerja bakti di lingkungan tempat tinggal mencerminkan semangat persatuan dan kebersamaan. Berperilaku toleran seperti menghormati pandangan atau pilihan orang lain, termasuk dalam beragam atau menjalankan tradisi juga merupakan cara menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Dalam sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu terdapat nilai kerakyatan. Dalam hal ini, ada beberapa hal yang harus dicermati yaitu menumbuhkan, mewujudkan, mengembangkan, dan meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab. Dalam kehidupan sehari-hari seperti musyawarah dalam keluarga, musyawarah ketika ada keputusan penting yang harus disetujui oleh semua anggota keluarga, seperti milih tempat tinggal baru, pengambilan keputusan di sekolah seperti organisasi sekolah, yaitu OSIS, keputusan sekolah seperti dalam penyimpangan yang terjadi di Indonesia terjadi karena masyarakat Indonesia tidak menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut.
sekolah seperti dalam organisasi sekolah seperti OSIS. Keputusan diambil melalui rapat yang melibatkan seluruh anggota dengan mempertimbangkan berbagai pandangan sebelum mencapai kesepakatan bersama. Dalam sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terkandung nilai keadilan sosial. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu bersikap adil kepada orang lain. Di antaranya tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap orang lain berdasarkan latar belakang, status sosial, ataupun kekayaan. Penyimpangan yang sering terjadi terhadap nilai-nilai Pancasila. Penyimpangan nilai Pancasila dalam sila ketuhanan yang Maha Esa, yaitu pernah terjadi kasus penyimpangan dalam sila ini seperti aksi radikal dan dari satuan kelompok yang menggunakan nama agama tidak tercerminkan sila ketuhanan yang Maha Esa, seperti yang pernah terjadi di Surabaya, Jawa Timur mengenai kasus bom bunuh diri yang ledakannya terjadi di 3 gereja dengan alasan berjihad, lalu disusul lagi oleh ledakan yang terjadi di kantor polisi yang mengakibatkan adanya korban. Aksi terorisme yang terjadi di Indonesia ini bisa disebabkan oleh pemahaman mereka yang kurang terhadap nilai-nilai Pancasila yang sesungguhnya, yang menyimpangan nilai Pancasila kemanusiaan yang adil dan beradab. Yaitu contohnya kasus menyimpang pada sila kemanusiaan yang adil beradab ini adalah adanya pengurusan rumah warga yang miskin di Surabaya dan perintah tidak menindaklanjuti hal tersebut dengan adanya jaminan atau bantuan kepada warga yang tergusur. Hal ini membuat adanya tindakan perbudakan atau memperkerjakan anak di bawah umur yang merusak moral masyarakat Indonesia. Ketidakadilan perintah ini adalah wujud dari penyimpangan nilai sila kedua. Penyimpangan sila ketiga yaitu nilai persatuan Indonesia. Sila persatuan Indonesia diwujudkan dengan suatu individu ataupun golongan, yaitu contohnya seperti aksi OPM atau Organisasi Papua Merdeka yang telah ada sejak tahun 1965 dan masih ada hingga saat ini. Gerakan ini memiliki tujuan agar dapat keluar dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, berkeinginan membentuk negara sendiri. Kasus ini adalah contoh pelanggaran dari sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Penyimpangan nilai Pancasila dalam sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, yaitu contohnya seperti kasus seorang nenek tua mencuri singkong yang ditahan selama bertahun-tahun. Namun para oknum koruptor yang sangat merugikan negara tidak mendapat hukuman yang sepadan. 5. Penyimpangan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hingga saat ini contohnya diskriminasi di dalam rumah sakit saat menangani pasien antara yang kaya dan miskin, seperti orang yang menggunakan BPJS, maka penanganan medis terhadap mereka tidak dilayani dengan layak, bahkan kurang diperhatikan. Sedangkan pasien yang kaya mereka dilayani dengan layak dengan fasilitas yang memadai. Dalam perilaku ini membuktikan bahwa perilaku tersebut adalah menyimpang dari sila kelima ini, yaitu keadilan sosial. Penjelasan tentang penyimpangan yang terdapat di Indonesia tersebut adalah penjelasan yang terakhir. Kesimpulan dari penjelasan yang saya jelaskan yaitu Pancasila adalah dasar negara Indonesia dan sudah sepatutnya menjadi dasar kehidupan bangsa dan bernegara bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila merupakan cakupan dari nilai-nilai norma dan moral yang seharusnya mampu diamalkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sebab apabila bangsa Indonesia